Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agus Eskom Mkom, dosen di program studi ilmu komputer, jurusan teknologi produksi dan industri pada Institut Teknologi Baharudin Yusuf Habibie. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT, khususnya pada aspek pengajaran sebagai salah satu persyaratan sertifikasi dosen SMART tahun 2025. Dalam pembelajaran, saya menerapkan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Pada tahap delivery, saya menggunakan metode ceramah interaktif dan diskusi kelompok untuk memfasilitasi pemahaman materi mahasiswa. Selanjutnya, interaction dilakukan melalui tanya jawab dan kolaborasi dalam kelompok kecil agar mahasiswa aktif dan kritis. Untuk asesmen, evaluasi dilakukan melalui kuis, tugas individu ataupun kelompok, praktikum ataupun proyek, serta ujian tengah dan ujian akhir semester. Mata kuliah yang saya ampu adalah komputasi awan dan Internet of Things, yaitu mata kuliah wajib peminatan pada semester 5 program studi ilmu komputer. Mata kuliah ini memiliki bobot sebanyak 3 SKS, dengan pembagian 2 teori dan 1 praktikum dengan durasi 1 semester. Tujuan dari mata kuliah ini untuk memberikan mahasiswa pemahaman mendalam mengenai dasar elektronika, mikrokontroler, pemrograman Arduino IDE, sensor, aktuator, hingga platform IoT dan cloud computing yang berbasis proyek atau simulasi menggunakan metode pembelajaran kelompok berbasis proyek atau Team-Based Project. Mata kuliah ini dilengkapi dengan perkuliahan tatap muka di kelas, praktikum di laboratorium, dan diskusi grup, sehingga mahasiswa yang mengalami kesulitan akan dapat dibantu oleh dosen ataupun asisten lab. Capaian pembelajaran lulusan program studi meliputi yang pertama, aspek pengetahuan, memiliki kompetensi untuk menganalisis persoalan komputing yang kompleks untuk mengidentifikasi solusi pengelolaan proyek teknologi di bidang informatika atau ilmu komputer dengan mempertimbangkan wawasan perkembangan ilmu transdisiplin. Yang kedua, pembelajaran mata kuliah ini dilakukan selama kurang lebih 16 pekan dengan bahan kajian seperti yang pertama, sejarah tren revolusi industri 4.0 dan potensi IoT. Yang kedua, infrastruktur dan arsitektur IoT serta use case-nya. Yang ketiga, jenis serta cara kerja sensor dan aktuator. Yang keempat, jenis development board dan pemrograman IDE Arduino. Yang kelima, integrasi ESP dan library pada Arduino IDE. Yang keenam, jenis komunikasi data, baik data wired maupun wireless. Yang ketujuh, macam-macam platform IoT dan komunikasi ESP dengan LAN serta Wi-Fi. Yang terakhir, protokol komunikasi XTTP dan MQTT. Referensi yang saya gunakan pada mata kuliah ini beragam, diantaranya yaitu ada e-book dari Internet of Things, e-book dasar elektronika, e-book cloud computing, e-book wireless sensor network, serta jurnal penelitian yang relevan pada mata kuliah ini. Sistem pembelajaran dilaksanakan secara kombinasi antara pembelajaran sinkronos dan asinkronos. Pembelajaran sinkronos dilakukan secara tatap muka di kelas ataupun praktek di lab komputer, serta melalui platform konferensi video seperti Zoom dan Google Meet. Sementara pembelajaran asinkronos difasilitasi melalui LMS atau Learning Management System
yang di ITH kami beri nama sistem pembelajaran yang biasa disingkat SIMPLE, yang dapat diakses pada link simple.ith.ac.id untuk mengakses materi dan pengumpulan tugas serta WhatsApp group sebagai sarana dan diskusi. Berikut merupakan tampilan dari SIMPLE. Di sini saya sudah login menggunakan akun mahasiswa. Di sini terdapat kursus mahasiswa pada mata kuliah komputasi awan dan Internet of Things. Nah, ini dia. Selanjutnya, evaluasi hasil pembelajaran didasarkan pada berbagai instrumen, yaitu ada kuis interaktif, tugas mandiri maupun kelompok, diskusi, praktikum, proyek, UTS, serta UAS. Dengan pembobotan sebagai berikut. Yang pertama di sini ada kuis 10% yang terbagi menjadi 4 kuis, ada tugas 15% terbagi jadi 5 tugas, ada aktivitas 25%. Di sini saya membaginya menjadi 6. Aktivitas ini meliputi praktikum mahasiswa di lab, di mana mahasiswa setelah praktikum akan mengumpulkan link dari proyek yang mereka telah buat. Yang berikutnya ada proyek sebanyak 25%. Proyek ini akan disertakan dengan UTS 10% dan UAS 15%. Proyek ini nanti akan dibagi menjadi 2 juga. Yang pertama itu proyek awal, di mana mahasiswa membuat rancangannya serta mempresentasikannya pada saat UTS dengan bobot 10%, serta proyek akhir di mana mahasiswa mempresentasikan proyek yang sudah jadi serta membuat video dengan bobot sebanyak 15%. Di sini saya akan memperlihatkan SIMPLE atau LMS di TH, di mana di sini yang pertama ada pengantar mata kuliah, lalu ada pekan 1 sampai pekan 16. Pekan 1 sampai pekan 16 ini merupakan nama atau judul pertemuan tiap pertemuannya. Pada pengantar mata kuliah ini terdapat ada deskripsi mata kuliah, ada tujuan, capaian pembelajaran, ada pokok bahasan, pembobotan poin, serta ada jadwal yang dibagi menjadi ada kelas teori dan praktikum. Selanjutnya di sini juga di SIMPLE sudah ada daftar hadir, di mana mahasiswa dapat mengecek kehadiran mereka, melihat daftar hadir mereka, serta ada RPS, di mana mahasiswa dapat melihat RPS pada mata kuliah ini. Di sini dia RPS-nya. Oke, ini RPS-nya saya arahkan ke bawah. Ini dia. Jadi RPS ini dapat diakses oleh mahasiswa yang terdaftar pada mata kuliah ini. Lalu pada pekan pertama ini di RPS itu di sini memuat 1 kuis. Jadi saya lampirkan di sini ada materi, mahasiswa dapat mengakses materinya dengan mengklik tombol ini. Akan muncul materi nanti. Nah, ini dia materi pekan 1, kontrak kuliah dan pengantar IoT. Nah, ini dia. Lanjut lagi di bawahnya ada kuis. Nah, di sini kuis sudah ada deadline juga yang telah diberikan. Terus lanjut lagi, ini ada pekan keempat yang membahas tentang sensor. Di sensor ini, kalau di pekan pertama tadi di mana mahasiswa mengerjakan kuis, di pekan keempat ini mahasiswa mengerjakan tugas dan praktikum, di mana tugasnya berupa tugas esai dengan deadline yang telah diberikan. Dan syaratnya itu mahasiswa harus membuka materi terlebih dahulu, materi pekan 4, lalu bisa mengakses tugas dan praktikum. Adapun praktikum ini, mahasiswa mengerjakan praktikum di laboratorium menggunakan simulasi yang berbasis web browser, lalu link pada simulasi tersebut akan mahasiswa kumpulkan pada SIMPLE ini dengan deadline yang telah saya berikan. Lanjut lagi pada di sini ada pekan 8 ujian tengah semester. Mahasiswa mengumpulkan laporan awalnya serta presentasi proyeknya. Lanjut di pekan ke-16. Di sini mahasiswa selain presentasi proyek akhir, mahasiswa juga membuat video tentang proyeknya. Setelah itu, mahasiswa akan mengumpulkan proyeknya pada link SIMPLE ini. Baik,
Demikian informasi yang saya dapat sampaikan mengenai mata kuliah komputasi awan dan Internet of Things. Semoga gambaran ini dapat memberikan penjelasan mengenai kinerja pengajaran saya untuk mendukung Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran. Selanjutnya adalah cuplikan proses pembelajaran saya secara sinkronos yang saya lakukan di ruang lab. Kita mulai, Mina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Oke, kita lanjut lagi materi yang ke berapa ini? Yang keempat, sensor dan aktuator. Jadi di pertemuan ketiga kemarin kita sudah membahas tentang softwarenya, software pendukung atau simulatornya. Ada yang masih ingat apa software simulator yang dipakai? Walkway, oke. Walkway, selain Walkway ada lagi? Tinkercad tadi siapa? Humaydi sama Alfiansyah. Jadi mungkin nanti salah satu dari simulator itu akan kita pakai. Oke, kita lanjut. Adapun capaian pembelajarannya. Ini bagaimana kalian mampu mendesain, mengimplementasikan, mengevaluasi teknologi cerdas sebagai solusi dalam memecahkan masalah pada sebuah organisasi. Ini juga ada CPMK-nya, capaian pembelajaran pada mata kuliah ini. Mahasiswa mampu mendesain teknologi cerdas sebagai solusi dalam memecahkan masalah pada sebuah organisasi. Terus ada sub CPMK-nya. Kalau sub CPMK-nya ini dia fokus membahas soal sensor dan aktuator. Oke, lanjut lagi. Adapun materi atau pokok bahasan, ada pengertian sensor, jenis sensor, ada elemen unit pemrosesan sensor, pengertian aktuator, jenis aktuator, contoh penerapannya, sama terakhir prakteknya nanti ada. Terus tujuan pembelajarannya. Ini kalian mampu memahami tentang persamaan sensor aktuator dengan sistem indera manusia. Ini juga mampu mendefinisikan sensor dan membedakan jenis-jenis sensor. Oke, masuk. Terus mampu mengkombinasikan elemen unit pemrosesan sensor dan prinsip pembacaan sensor. Terus mampu mendefinisikan aktuator dan membedakan jenisnya. Terus ini mampu menerapkan cara memilih aktuator serta contoh penerapan aktuator. Lalu yang terakhir, mampu mendesain rangkaian sensor dan aktuator serta merancang proyek menggunakan sensor dan aktuator. Nah, sebelum kita lanjut, saya mau tanya, ada yang pernah belajar ini soal sensor atau pernah dengar lah sensor dan aktuator? Pernah jadi dengar saya, tapi pernah pakai, setidaknya pernah pakai pernah pakai sensor atau aktuator? Iya, apanya? Sensor atau aktuator? Sensor pakai di mana? Di modul smart lampu kemarin, Pak. Oh, jadi pernah pakai. Sensor apa itu? Sensor suara. Jadi dia sensor suaranya digunakan untuk kasih nyala lampu, gitu. Oke, sudah ada yang pernah pakai. Kalau aktuator, ada yang pernah pakai? Belum ada. Oke, kita langsung saja. Ini sensor sama aktuator itu sebenarnya hampir mirip dengan sistem penginderaannya kita sebenarnya. Adapun kayak sensor ini dia mirip sama ini panca inderanya manusia. Ada 5 atau ada yang panca inderanya di sini 7, 6 dari. Kalau manusia tadi punya panca indera, terus ada otak. Nah, di sini juga di mata kuliah kita ini akan belajar sistem mikroprosesornya yang sudah dibahas di pekan kedua. Terus ada juga ini aktuator nantinya. Kalau aktuator itu dia hampir mirip dengan cara kerja tubuhnya manusia, kayak pergelangan tangannya, kakinya. Adapun sensor ini dia seperti tadi saya bilang, inderanya manusia. Kalau inderanya manusia kan ada 5. Contoh kayak ini, lidah untuk mengecap atau merasakan ini rasa. Kalau di semester lalu ada yang bilang lidah ada indera untuk mencium. Bukan sebenarnya mencium untuk membau kayak ini. Menghirup hidung. Bukan mencium. Kalau mencium itu bukan pakai hidung, pakai mulut. Oke. Terus ada juga telinga untuk mendengar. Ada mata untuk melihat, terus ada tangan untuk merasa, meraba. Kalau di sensor itu dia punya contoh kayak
eh, mata ini kan, mata ini dia bisa melihat contoh objek, bentuknya bagaimana, warnanya, terus besarnya, kecilnya, tingginya, sama pendeknya. Kalau di sensor kita butuh beberapa komponen, kayak contoh ada namanya sensor eh, ultrasonik. Sensor ultrasonik itu dia bisa mengukur jarak. Kayak contoh saya lihat siapa di sini kayak ini, atau inilah jaraknya ini, kalau saya lihat sekitar satu meter. Tapi kalau di apa namanya, di dunia elektronik begini, kita bisa pakai ultrasonik. Dia caranya dia mesti butuh beberapa sensor, kayak contoh ultrasonik tadi untuk mengukur jaraknya. Tapi bagusnya kalau kita pakai sensor ini, dia bisa lebih presisi cara hitung jaraknya. Kalau mata mungkin ini hanya perkiraan. Dia jaraknya sekitar 1 meter, padahal realnya mungkin dia sekitar 110 cm atau 1,1 meter. Terus ada juga sensor untuk mendeteksi adanya manusia. Kalau kita kan pakai mata saja untuk mendeteksi manusia ini. Kalau sensor ada lagi sensor yang membedakan, ada namanya sensor peer. Untuk lihat, oh ini manusia, ini komputer seumpama. Jadi bisa dibedakan. Kalau di aktuator tadi ada beberapa di sini. Jadi kalau di aktuator itu dia sebagai sistem penggerak ceritanya. Penggerak kayak contoh ada namanya ini motor servo. Kalau di manusia itu kayak ensel apa, sendi tangan kayak begini, bisa bergerak. Jadi itu dia tadi sensor. Ini ceritanya sensor dia seperti inputan dari program apa namanya, dari komponen elektroniknya. Kalau aktuator ini outputnya gitu. Jadi inputnya seumpama memberikan, oh jaraknya sekian, ada aktuator yang buat dia berhenti kalau jaraknya sudah dekat, kayak mobil Toyota lah, di belakangnya itu ada sensor. Kalau kita mau parkir ada yang bunyi itu biasa, dan titit kalau semakin dekat nih. Terus sensor adalah perangkat yang digunakan untuk mendeteksi perubahan besar fisik seperti tekanan, gaya, besaran listrik, cahaya, gerakan, kelembapan suhu, kecepatan, dan fenomena-fenomena lingkungan lainnya menjadi sinyal listrik. Jadi dia ceritanya mengubah besaran yang ada di sekitar kita menjadi besaran listrik. Kayak tadi, kayak ini yang biru. Ini yang biru namanya sensor DHT22. Dia bisa baca kelembapan sama suhu ruangan. Jadi dia ubah jadi sinyal listrik. Jadi dia sinyal listriknya itu antara 0 sampai 5 volt kira-kira. Dia ubah, terus nanti akan dikonversi sama microcontroller. Terus lanjut lagi. Adapun jenis-jenisnya ada ini dia ada banyak sebenarnya. Ada 4. Yang paling utama ada sensor aktif, pasif, analog, sama digital. Kalau kalian tadi kan sudah ada yang tadi pakai sensor suara. Selain sensor suara ada lagi pernah pakai sensor lain. Kita masuk saja dulu di sensor aktif. Kalau sensor aktif ini dia sensor yang membutuhkan sumber daya eksternal untuk dapat beroperasi. Contohnya kayak ini sensor peer. Terus ada namanya sensor pasif. Jenis sensor yang dapat menghasilkan sinyal output tanpa menggunakan pasokan listrik eksternal. Lanjut lagi ada yang ketiga sensor analog. Kalau sensor analog dia ini membaca sinyal sinyal output yang kontinu. Dia nilainya ada range-nya. Mungkin dari seumpama 0 sampai biasanya 0 sampai 1024 nilainya. Contohnya kayak ada sensor kecepatan, sensor tekanan, sensor cahaya, sama sensor suhu. Ini dia hasil pembacaan analog. Dia modelnya begini, dia modelnya continue. Kalau nanti digital dia modelnya, kalau digital tahu itu apa? Dia hanya membaca 0 sama 1, dia modelnya enggak kayak begitu tadi. Ini contohnya ada sensor api, flame sensor, ada sensor cahaya, sensor tekanan, sensor soil, kelembapan tanah, sensor gas, sama sensor heart rate. Oke, kita akan praktekkan nanti salah satunya. Ini mungkin sensor, kita bisa pakai sensor cahaya nantinya. Adapun rangkaiannya ini bisa kalian coba bikin.
Bisa buka dulu apa namanya workway-nya. Nah, ini kita pakai Arduino saja. Terus seperti pertama sebelumnya, ini pilih Arduino Uno. Terus tambah rangkaian apa tadi? Sensor cahaya. Sensor cahaya itu dia ada di bagian sini. Bagian sensor ini. Terus yang ini, fotoresistor LDR sensor. Nah, lalu lihat rangkaiannya dia. Ada di sini ada PCC, GND sama anol yang dipakai. Ini GND nyambung ke GND-nya Arduino. PCC ini nyambung ke 5 voltnya Arduino. Terus anol ini nyambung ke anol juga di sini. Dia kayak begini. Sisa tarik saya kabelnya begini. Seperti pertemuan sebelumnya, kalau kalian mau ganti warnanya bisa juga di sini. Jadi warna merah sebenarnya itu dipakai untuk ini GND. Jadi kalau kita pilih 5 volt di sini, otomatis yang aktif di sini PCC-nya akan aktif sendiri. Terus ini lagi GND. Nah, dia akan mencari sesamanya juga GND di sini. Masih ingat caranya menggunakan ini? Apa namanya? Nilai analog untuk mengambil nilai analog. Sama caranya dengan kalau kita pakai di sensor analog juga. Jadi di bagian kanan ini, kirinya kalian ini kanan. Kiri di sini, yang kiri. Di sini kita masukkan programnya. Ada dua, void setup sama loop. Di void setup ini kita deklarasikan pinnya, pin mode. Pin mode karena kita pakai pin modenya A0 di sini, yang ini. Jadi otomatis kita tulis saja di sini A0. A0, kita mau deklarasikan dia sebagai pin input atau output. Seperti yang saya jelaskan tadi, ini sensor masuk input atau output? Input, oke. Input di sini. Terus kalau kita mau baca nilainya, kita tambah program di sini. Di void loop, masukkan digital analog karena dia pakai pin analog. Kita pakai analog read di sini. Baru A0. Kita tambah di sini variabel. Contoh kayak ini. Variabel dengan tipe data integer. Nama variabelnya itu boleh apa ini? Sensor cahaya. Kayak begini, coba. Integer, variabel cahaya. Yang ditampung itu nilai dari A0 ini. Terus kalian tulis di sini, saya lupa di sini. Di sini tambahkan serial. Serial dot begin. Ini fungsinya serial begin, kita mau memunculkan nilai analognya. Apa tadi namanya? Mau memunculkan nilai dari sensor analog ini. Berarti di sini serial dot print, lalu tulis cahaya di sini. Lalu ini start the simulation, coba jalankan. Ini nilainya sudah muncul 250. Kalau kalian mau ubah bisa klik ini. Ini dia tidak sama nilainya, kita berarti pakai berarti kita harus tambahkan mapping di sini, kita harus mapping dia. Sampai di sini sudah berhasil.
Coba yang lain sudah muncul nilainya. Oke. Oke juga. Mana nih? Oke, bisa Ji. Oke. Kalau ini sudah bisa. Oke. Ini sudah. Oke. Oke, sudah ada yang error. Aduh. Ini sudah berhasil ini. Kalau ini berhasil. Ini kalian bisa atur waktu muncul nilainya. Kalian sisa tambahkan saja. Tambahkan delay di sini. Delay sebanyak apa tadi? Sebanyak 1000 coba. 1000 ini maksudnya dia sebanyak 1000 mikrosecond. Coba jalankan ulang. Kalau kalian tadi yang punya, dia tidak pakai waktu. Langsung saja muncul ini. Oke, sampai di sini ada mau ditanyakan? Oke, silakan. Iya. Tinkercad. Oh iya. Kalau Tinkercad dia itu modelnya kita bisa buat programnya berdasarkan blok-blok program kayak kita menyusun puzzle. Kalau ini dia langsung ngoding seperti realnya. Cuma kalau bagusnya tadi Tinkercad dia bisa pakai itu tadi blok program. Jadi lebih simpel, tidak perlu ngoding lagi. Ini harus ngoding. Cuma kelebihannya dia dibuat khusus untuk sebenarnya Internet of Things sebenarnya ini. Dia bisa connect ke platform IoT. Kalau Tinkercad itu dia belum bisa. Dia sekedar hanya simulasi untuk perangkat elektronik. Kalau ini sudah sampai ke IoT-nya. Makanya kita praktekkan. Kalau mau praktekkan cuma ini saja, sensor cahaya sama relay Arduino, kita bisa pakai Tinkercad. Cuma kalau kita mau lebih fokus ke IoT-nya, mending kita pakai Walkwi saja. Karena Walkwi itu sudah bisa terhubung sama beberapa platform IoT. Kalau Tinkercad itu belum bisa. Oke, bagaimana? Oke, masih ada yang mau bertanya? Lanjut lagi. Oh, ini kita jadikan tugas saja. Tugasnya itu 1 sensor 3 relay. Ini 2 sensor 2 relay. Terus ini ada tugas lagi. Oh, yang banyak tugas. Jadi 2 sensor 3 relay. Tugasnya nanti ini kalian kerja di Walkwi, terus kumpul di Simple. Adapun deadline-nya bisa dikumpul pekan depan, ya sesuai keterangan yang ada di atas. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, saya akhiri. Jadi nanti ini materinya bisa di-download di Simple. Oke, kalau sudah tidak ada yang mau ditanyakan, saya akhiri pertemuan ke-4 ini dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi cuplikan proses pembelajaran saya yang saya lakukan di lab. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang telah diberikan. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.